Nah, kenapa masih ada orang yang hidup dari organisasi? Ya kan? Pernah nggak kita mendengar ya pepatah mengatakan hidupkan organisasi, jangan hidup dari organisasi. Kalaupun berbicara kepentingan, ya udahlah kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa. Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang kaderisasi. Jadi ada 3 kesalahan kaderisasi ya, dalam organisasi ya, atau apapun itu bentuk kaderisasinya ya. Yang pertama tuh kurangnya follow up. Ya, ketika kita terjun dalam dunia organisasi pasti ada namanya kaderisasi. Nah, setelah kita terjun dalam organisasi pasti ada perekrutan kader atau perekrutan anggota. Ya, setelah pasca pengkaderan ya sudah, senior itu ya main lepas-lepas aja, kurangnya follow up, kurangnya tindak lanjut dari senior ya. Anggota-anggota baru itu perlu merasakan sentuhan-sentuhan, perlu merasakan arahan-arahan dari seniornya. Lakukan diskusi, lakukan ya kumpul-kumpul kecil-kecilan lah. Ya, kalau ada sekre di sekre, lakukan kajian-kajian, ya follow up mengenai pengkaderan yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya, apa sih tujuannya? Ya, seperti apa sih organisasi ini? Ya di follow up ya, bukan hanya sekedar formalitas aja setelah pengkaderan ya udah tinggal main-main buang-buang gitu aja. Nanti setelah ada pemilihan ya baru sibuk panggil sana panggil sini untuk pemilihan untuk mendapatkan suara. Ya ini kesalahan ya. Ya ini budaya yang tidak baik di kalangan organisasi, terutama dalam sistem kaderisasi. Ya jangan sampai kita main buang-buang aja, main tinggal-tinggal aja itu kader. Ya, jangan sampai seperti itu. Follow up itu perlu. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu kader musiman. Ya, kaderisasi kader musiman. Saya pernah merasakan dan saya pernah menyaksikan kader-kader musiman. Kapan itu kader musiman ada? Kader musiman itu ketika ada pemilihan ketua. Ya, musim-musim pemilihan ketua di organisasi tertentu. Masa-masa pemilihan ketua umum, kita banyak melihat kader-kader yang tidak pernah muncul di permukaan tiba-tiba hadir. Ya, wah, banyak, tidak sedikit. Ya, sudah menjadi hukum alam dalam setiap organisasi itu tidak semua anggotanya aktif. Ya. Tapi lucunya ketika masa pemilihan, nampaklah itu kader-kader yang selama ini tiarap sembunyi tiba-tiba muncul. Ya, mereka hadir itu hanya untuk kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan orang-orang yang ada di lingkungannya, orang-orang yang mau dia pilih ini. Untuk apa ya? Guna untuk mengkawal kalau emang nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau kalian organisatoris atau kalian aktivis dalam organisasi pasti kalian paham mengenai dinamika konflik dalam pemilihan ya. Di mana-mana bukan sekali dua kali kita menyaksikan di organisasi eksternal. Banyak, saya bukan katakan ada tapi banyak itu lebih dari 1, 2, 3 ya, menyaksikan ya konflik ya. Itu tadi untuk mengkawal ya, untuk menunjukkan massa yang lebih banyak, yaitu mereka berusaha semaksimal mungkin. Tapi ini jangan ditiru. Kalau tempat kalian tidak ada seperti ini ya alhamdulillah, berarti kaderisasi kalian bagus, mantap ya. Yang ketiga, kurangnya hubungan emosional. Dalam kaderisasi perlu namanya hubungan emosional, perlu chemistry antara A dengan B, antara junior dengan senior ya, antara sesama kader perlu. Karena begini ya, kadang kita dalam organisasi itu melihat siapa sih kawan-kawan yang ada di sana. Kita mau aktif, kita mau bergerak, ketika kita melihat wah, ada panggilan jiwa, ada panggilan rasa. Ya sekiranya kalau kita tidak ikuti, ini kayaknya ada yang kurang gitu, nggak enak gitu lah.
Kenapa? Karena hubungan emosional. Ketika hubungan emosional itu terjalin antara satu dengan antara junior dengan seniornya, ya, maka kaderisasi itu akan berkembang dengan baik. Ini bukan masalah biologis berkembang dia ya, bukan. Tapi dalam kaderisasi perlu ada regenerasi. Ya, ada saatnya kita menjadi junior dan ada saatnya menjadi senior. Kalau kita junior melangkah tanpa ada arahan, ya sulit. Melangkah tanpa ada hubungan emosional, ya segan-seganan tahu segan-seganan kan, mau ke sana segan, malu, si ya seniornya acuh tak acuh, gengsi ya, juniornya juga malu karena selama ini tidak pernah merasakan, tidak disentuh oleh seniornya. Jadi itu hubungan antara kader sama kader itu perlu dibangun ya, agar kader ini solid, satu suara ya, satu tujuan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu kepentingan praktis ya. Kepentingan pragmatis ya. Dalam organisasi banyak oknum-oknum yang menjual organisasinya demi kepentingan pribadi. Banyak nggak? Banyak. Kalaupun nggak banyak secara pribadi, ya udah kepentingan kelompoknya, ya, kepentingan orang-orang di lingkungannya. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi. Ya, kadang organisasi itu kan wadah tempat berproses, wadah untuk menempah diri. Nah, kenapa masih ada orang yang hidup dari organisasi? Ya, pernah nggak kita mendengar ya pepatah mengatakan hidupkan organisasi, jangan hidup dari organisasi. Kalaupun selama ini pernah kita terjun dalam lingkaran setan itu ya, dalam dunia kepentingan individu atau kepentingan kelompok, ya sudah sadar mulai sejak dini. Kalaupun berbicara kepentingan, ya udah kepentingan bersama yang bisa dinikmati bersama-sama, kepentingan kader semuanya, semua bisa merasakan, sehingga nanti tidak ada rasa kekecewaan. Wah, ini organisasi kita besar tapi kok dijual gitu ya, seakan-akan ini organisasi tidak independen. Misal dalam dunia politik ya, apalagi dalam musim-musim pemilihan pilkada ya, atau ya pemilihan lah ya, pesta demokrasi, tiba-tiba ada yang menawarkan menyatakan statement, wah organisasi ini siap kesini ya. Seperti itu ya, kaderisasi maksudnya dalam organisasi mahasiswa. Kalau emang dia partai ya silahkan, bebas. Nah itu ya, jadi itu kesalahan-kesalahan yang mungkin sering terjadi. Kalaupun memang tidak ada di tempat daerahmu, ya syukur alhamdulillah. Kalaupun ada, ya jangan ditiru. Ya jangan ditiru, perbaiki sistem kaderisasi yang ada. Demikian, Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.